Halo Sobat Toba, BTTH Dunia 1000 Besar episode 200 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di puncak Gunung Luoling terjadi perebutan kekuasaan yang mengerikan antara roh Gunung Luoling dan rubah 3 ekor yang diam-diam telah menumpuk kekuatan terlarang melalui mutiara pemangsa kehidupan. Mutiara itu memungkinkannya mengubah makhluk-makhluk gunung menjadi binatang kematian dan menyerap kekuatan mereka untuk memperkuat diri. Roh Gunung Luoling akhirnya menyadari bahwa rubah 3 ekor telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk merebut kendali Gunung Luoling dan bahkan berusaha menembus dunia manusia. Karena tidak ada pilihan lain, roh Gunung Luoling mengorbankan dirinya, meledakkan inti kekuatan gunung untuk menghancurkan sang rubah. Namun, rubah 3 ekor bertahan hidup meski kehilangan 1 ekornya. Ketika pertempuran berikutnya pecah antara binatang Tianmu, binatang 5 elemen, dan rubah itu, muncul tragedi besar. Kucing malam, sahabat masa kecil rubah 3 ekor, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya dari serangan mematikan Tianmu. Pengorbanan itu mengguncang sang rubah hingga ia diliputi amarah dan keputusasaan. Saat situasi mencapai titik kritis, muncul sosok misterius berapi, Xinyan, entitas api yang bersemayam dalam tubuh Xiaoyan. "Siapa kau?" tanya Tianmu dengan dahi berkerut. Aura dari sosok manusia berapi yang baru saja muncul itu tidak hanya kalah, bahkan mungkin lebih kuat dibandingkan roh Gunung Luoling sebelumnya. "Jangan menghalangi aku," ucap rubah ekor 2. Ia sudah berada di ambang ledakan emosi, sepenuhnya mengabaikan manusia api itu dan justru menatap buas ke arah Tianmu. "Bagaimana jika kalian semua tunduk kepadaku? Aku bisa membawa kalian ke dunia manusia," ucap sosok api itu. Ketiga makhluk itu, rubah ekor 2, Tianmu dan binatang 5 elemen, langsung terdiam. "Jadi, dialah roh api suci yang berdiam dalam tubuhmu?" tanya Mu Ying dengan keterkejutan yang jelas. Ia tidak menyangka roh tersebut berani bertindak sesuka hati. Xiaoyan pun tersenyum tipis. "Sejak ia meninggalkan kristal api suci, ia bukan lagi sekutuku. Ia hanyalah musuh yang membawa sehelai kekuatan api suci," ucap Xiaoyan. "Apa kau sebenarnya?" tanya binatang 5 elemen sambil mendengus, belum memahami bahaya yang sedang mereka hadapi. "Menjauh, dia membunuh orang yang paling dekat denganku. Aku harus membalaskan dendamnya," teriak sang rubah ekor 2. Sementara darah hitam dari manik darah di telapak tangannya mengalir mengancarkan kekuatan jahat. "Sepertinya kalian semua tidak memandangku sebagai sesuatu yang berarti," gumam Xinyan. Dalam sekejap, api kekuningan bercampur tanah meledak dari tubuhnya, menggulung ketiga makhluk itu sekaligus. Walaupun ketiga makhluk tersebut memiliki kekuatan luar biasa, Xinyan adalah roh murni dari api suci, entitas tertinggi elemen api. Mengalahkan mereka sama sekali bukan urusan sulit. Api suci, rubah ekor 2 langsung terdiam. Dalam sekejap, ekspresinya berubah panik. Aura samar dari pria api itu seolah mampu menghapus keberadaannya hanya dengan satu sentuhan. Dengan waspada, ia bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Xinyan pun menjawab dingin, "Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah..." Begitu kalimat itu jatuh, mulutnya berubah menjadi sebuah lubang raksasa selebar 100 meter. Dan ketiga makhluk itu langsung tertelan ke dalamnya. "Menarik, kekuatan mereka benar-benar lezat," gumam Xinyan sambil mengecap puas. Melihat itu, ekspresi Xiaoyan langsung berubah. "Tidak boleh. Jika binatang 5 elemen ditelan, barang yang kita pertaruhkan masih ada di tubuhnya," seru Xiaoyan. Mu Ying dan Xinxin saling memandang, lalu langsung bergerak. Xiaoyan mendekati Xinyan. "Kau tidak boleh menelan mereka. Keluarkan," ucapnya. "Dan jika aku menolak?" jawab Xinyan dengan senyum angkuh. Jauh berbeda dari sikapnya saat masih berada dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan justru tampak tenang. "Jadi, ini benar adanya." Xinyan terlihat tertarik. Ia yakin perbuatannya nyaris sempurna. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahuinya? "Kau sudah menuganya sejak awal?" tanyanya. "Sejak kau mengaku sebagai roh yang dulu dimiliki leluhurku, Xiaomu, saat itu juga aku sudah mencurigaimu. Lalu, dari gerak-gerikmu, cara kau menyelidiki dan sesekali membicarakan aura, aku semakin yakin. Namun yang paling penting adalah teknik mantra pembakaran dalam tubuhku. Mantra pembakaran seharusnya berevolusi jauh lebih tinggi setiap kali menelan api tingkat tinggi. Tetapi setelah aku menelan api batu langit,
Evolusinya terasa tidak sesuai. Sepertinya kau melakukan sesuatu, bukan? Xinyan tersenyum puas. Baiklah, karena kau akan mati, aku akan memberimu penjelasan. Api suci adalah entitas elemen api terkuat di antara langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menandinginya. Api batu langit dalam tubuhmu sudah kuubah sedikit. Karena itu, kau tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Andai kau memiliki api suci yang utuh, bahkan sebagai Dou di bintang 6 tahap akhir, kau tetap bisa menantang duo di bintang 7 tanpa kesulitan. Xiaoyan lalu bertanya, kalau begitu, mengapa sejak awal kau tidak mengambil tubuhku saja? Kenapa menunggu hingga sekarang? Pertanyaan ini memang selalu menghantui Xiaoyan. Jika Xinyan berniat merebut tubuhnya, maka waktu terbaik adalah saat ia menelan api suci dulu. Karena saat itu, tuanku sebelumnya, Yan, masih ada. Dengan dia mengawasi, aku tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpatuhan. Selain itu, aku belum memulihkan kekuatanku. Jika aku tidak pulih, aku tak mungkin bisa mengendalikan api suci sepenuhnya. Api suci dan aku adalah satu. Jika kekuatan kembali penuh, maka akulah api suci itu. Dan api suci itu adalah aku. Xiaoyan hanya mencibir. Sepertinya kau meremehkan segalanya. Xinyan sempat bingung sebelum sebuah suara ledakan mengguncang ruang itu. Ruang di depan mereka bergetar dan terbelah. Dari dalamnya muncul dua sosok rubah ekor 2 dan binatang 5 elemen. Keduanya dalam kondisi sangat buruk. Binatang Tianmu tidak tampak. Jelas ia tidak berhasil melarikan diri dari pencernaan Xinyan. Rubah ekor 2 kini tinggal 1 ekor saja. Binatang 5 elemen kehilangan sebagian besar tempurungnya. Bagaimana mungkin? Gumam Xinyan tak percaya. Xiaoyan pun maju selangkah. Xinyan, kembalilah. Aku membutuhkan api suci yang asli. Maka, biarkan kematian memulihkan api batu langit ke bentuk sempurnanya. Xinyan hanya menghela napas kecil. Benar-benar merugikan. Menelan mereka sangat menguntungkan untuk pemulihan kekuatanku. Lalu ia menatap Xiaoyan. Kalau begitu, kita bertarung. Jika kau kalah, segalanya akan menjadi milikku. Xiaoyan menarik napas panjang. Baik, datanglah. Pertarungan antara Tuan dan roh api suci pun akhirnya dimulai. Batuk berat terdengar berulang-ulang. Baik 5 elemen maupun rubah ekor 1 kini berada dalam kondisi yang amat lemah. Beberapa saat sebelumnya, sosok manusia api itu telah menelan mereka bertiga sekaligus. Kekuatan api mengerikan yang mengalir dalam tubuh makhluk tersebut terus-menerus menggerogoti tubuh mereka. Andai 5 elemen dan rubah ekor 1 tidak memaksa mengeluarkan jurus pamungkas masing-masing, mungkin mereka sudah lenyap selamanya di sana. Di dalam tubuh sosok api itu, semakin lama mereka bertahan, semakin besar resiko diserap hingga tak bersisa. Rahasia di tubuh Xiaoyan rupanya jauh lebih banyak dari yang kita duga. Ia bukan hanya memiliki api suci, tetapi bahkan memiliki keberadaan roh api suci. Melihat keadaan ini, hubungan di antara mereka tampak bukan hubungan harmonis, melainkan saling bermusuhan. Rubah ekor 1 bergumam dengan suara lemah. Di sisi lain, Mu Ying menghela napas pelan. Yang harus datang, pada akhirnya tetap akan datang. Jika Xiaoyan berhasil melewati ini, kendalinya terhadap api mungkin akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tatapannya kemudian diarahkan pada binatang 5 elemen, mencegah mereka melarikan diri. Dari nada suara Xiaoyan sebelumnya, ia merasa makhluk itu sangat penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan dan Xinyan saling menatap beberapa saat sebelum akhirnya melesat secara bersamaan. Tinju dan tendangan mereka saling bertubrukan tanpa henti dalam pertempuran jarak dekat yang intens. Namun Xinyan mulai merasakan kejanggalan. Dengan kekuatan setingkat Dou di bintang 9, tidak seharusnya Xiaoyan yang baru berada di tahap akhir bintang 6 mampu menahan serangannya. Perbedaan tingkat Dou seharusnya tidak mungkin dilompati semudah itu. Xiaoyan menghentikan serangannya, lalu tersenyum tipis. Xinyan, aku akui kekuatanmu memang luar biasa. Tetapi kau lupa satu hal yang sangat mendasar. Keberadaanmu berasal dari api suci. Sedangkan sebagian besar inti kekuatan api suci itu telah kutelan dan kurevenasi. Meski bukan semuanya, mayoritas api itu kini berada di tubuhku. Karena itu, meskipun kau berada di tingkat Dou di bintang 9, kau tidak memiliki ancaman berarti terhadap seseorang yang memegang api suci itu sendiri. Xinyan terdiam sejenak, lalu tertawa rendah. Begitu rupanya. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Aku seharusnya tahu, pemilik mantra pembakaran tidak mungkin orang biasa. Namun semua itu tidak lagi penting. Mulai sekarang, biarkan aku tunjukkan kepadamu.
ketakutan yang sesungguhnya dari api suci. Pemakan roh, tubuh Shin memancarkan api suci berwarna coklat kekuningan. Dalam sekejap, api itu berubah menjadi pusaran daya hisap yang menyebar ke segala arah. Tidak baik, Xiaoyan berseru. Sudah terlambat, serap semuanya. Shin sudah memperkirakan bahwa Xiaoyan akan berusaha menghentikannya. Bagaimanapun, tindakannya jelas merupakan upaya menelan seluruh makhluk liar di dalam pegunungan Luoling untuk memperkuat dirinya. Baik demi kehendak sekte Fanxiang ataupun Xiaoyan sendiri, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun kini, tidak ada yang bisa menghentikan gerakan itu. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Shin meningkat terlalu cepat. Ia membatalkan niat menebas lawan, lalu memusatkan fokus memanggil kekuatan api kaisar di tubuhnya. Pada saat yang sama, di luar sekte Fanxiang, seorang pria muda tampan membuka matanya. Ia adalah Xiaoyi, roh api kecil yang pernah bersama Xiaoyan. Ia tidak mengikuti kompetisi, tetapi tinggal bersembunyi di tempat tinggal Wuzu. Namun begitu, merasakan panggilan dari Xiaoyan, ia langsung berdiri. Sudah kuduga, roh api suci itu bukan makhluk baik. Berani-beraninya menyentuh kakak. Kali ini, biar dia merasakan apa itu kekuatan sejati. Ujung jarinya menyala. Api kecil yang melompat itu langsung membakar ruang di sekitarnya, membuat ruangan bergetar seolah terdistorsi. Xiaoyi kemudian melesat menuju tempat Xiaoyan berada. Sedangkan di pintu masuk 3 pegunungan besar di dalam pegunungan Luoling, Xiangyuan merasakan sesuatu dan menyipitkan mata. Aneh, gelombang energi barusan, apakah itu roh gunung Luoling? Mu Shiji menjawab. Tidak mungkin, roh gunung itu hampir mati ketika diselamatkan oleh pemimpin sekte. Setelah itu langsung masuk ke pertapaan, tidak seharusnya muncul. Keduanya saling memandang, ada sesuatu yang besar terjadi di dalam pegunungan ini. Sementara itu, di puncak gunung Wuliang, pertempuran besar masih berlangsung. Semakin banyak binatang buas mati dan diserap Xinyan, semakin liar dan kuat energi yang meledak dari tubuhnya. Di barisan tim bumi, seorang pria berotot dengan aura menekan bergumam. Ia adalah Zhu Yuan, yang dikenal sebagai yang terkuat, bahkan sudah berada di setengah langkah menuju Dou di bintang 7. Aneh, mengapa semua binatang liar mendadak berlari gila-gilaan menuju Gunung Wuliang? Tujuan tim bumi bukanlah hadiah kompetisi, tetapi memang datang untuk berburu binatang 5 elemen dan Tianmu. Harta yang berada di tubuh kedua makhluk itu adalah kekayaan yang tak ternilai bagi para Dou di tingkat tinggi. Ketika merasakan kekacauan besar terjadi, Zhu Yuan bergerak menuju Gunung Wuliang. Ia harus memastikan keselamatan para anggota tim bumi, terutama Qin Xin, murid langsung tetua King. Tak hanya dia, semua anggota tim bumi yang tersebar di berbagai tempat juga melesat menuju puncak gunung. Shin kembali ke tempat Xiaoyan. Makhluk itu semakin kuat. Mu Ying menatap Xinyan dengan penuh kekhawatiran. Meski kekuatan api suci tidak mematikan bagi mereka yang juga memiliki api suci, peningkatan Xinyan tetap membuat mereka gugup. Apa yang sedang dilakukan Xiaoyan? Mengapa membiarkan makhluk itu menyerap begitu banyak kekuatan? Qin Xin mengerutkan alis. Binatang 5 elemen ikut berbicara. Metode sosok api itu sangat mirip dengan apa yang dilakukan Xiaoyan. Namun dia jauh lebih kasar. Tidak ada teknik, tidak ada penyegelan. Ia hanya menelan segalanya dengan kekuatan absolut. Rubah ekor satu menghela napas panjang. Setelah kehilangan 2 nyawa dan kehilangan kekasihnya Yemou, ia tidak lagi dikuasai ambisi. Aku sudah membuat terlalu banyak kesalahan. Biarkan kali ini aku menebus semuanya. Tatapannya tertuju pada Xinyan, penuh tekad. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila dengan tenang. Baiklah, mari kita mulai. Cepat atau lambat, pertarungan antara kita berdua memang tidak terhindarkan. Beberapa menit setelah suasana hening menyelimuti tempat itu, Xiaoyan perlahan berdiri dan menatap Xinyan dengan ketenangan penuh. Xinyan tersenyum samar, masih terus menyerap kekuatan dari para binatang kematian yang tertelan olehnya. Sejujurnya, aku sudah memprediksi hari ini akan tiba. Jika saja dulu, ketika kau menelan sumber asli api suci, aku memaksakan diri untuk memantulkannya kembali ke tubuhmu. Mungkin sekarang hasilnya akan sangat berbeda. Xiaoyan menjawab datar. Jika kau melakukannya, yang mati dengan mengenaskan justru dirimu. Ucapan itu bukan sekedar kepercayaan diri kosong. Di masa lalu, ketika berada di pegunungan gurun, keberadaan Yan dan Shenmu sudah cukup membuat roh api suci tidak mungkin berbuat sesuka hati. Xinyan tiba-tiba berkata, sebenarnya ada satu hal yang masih membuatku penasaran. Di tubuhmu memang ada aura darah murni klan Xiao, tetapi kau sama sekali tidak mengetahui cara menggunakan kekuatan garis keturunan itu. Jika saja kau memahami kekuatan tersebut, akulah yang sudah kalah sejak awal.
Dan satu hal lagi, di tubuhmu ada mantra pembakaran, sebuah teknik yang seharusnya menjadi bencana bagi pemiliknya. Bagaimana bisa teknik itu berada pada seseorang sepertimu? Itu benar-benar membingungkan. Xiaoyan terdiam sejenak. Ucapan Xinyan memang tidak salah. Dahulu, tubuhnya memuat banyak garis keturunan berbeda. Namun setelah berada di makan surgawi, darah asing itu telah disucikan dan digantikan oleh leluhurnya, Xiao Xuan, sehingga ia kini benar-benar memiliki garis keturunan klan Xiao. Cukup bicara, mari bertarung. Xinyan berhenti menyerap energi binatang-binatang kematian karena kekuatan yang telah ia kumpulkan sudah sangat memadai untuk menghadapi Xiaoyan. Ruang api suci. Mata Xiaoyan memancarkan tekad. Seketika, kekuatan aneh muncul dari tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuhnya serta tubuh Xinyan berubah menjadi aliran energi dan lenyap dari tempat itu. Di luar ruang api suci, Qinxin berseru kaget. Xiaoyan, menghilang. Wu Yingyin menjawab, sepertinya mereka memasuki ruang khusus. Ia sudah mengetahui sedikit tentang ruang itu berkat api suci yang ia miliki. Untuk sementara, mereka memutuskan membereskan sisa masalah, yaitu binatang 5 elemen yang masih hidup. Qinxin berkata, ambillah benda-benda itu, aku tidak membutuhkannya. Wu Yingyin tidak keberatan, karena hal itu akan sangat membantu Xiaoyan nanti. Ia pun segera bertindak. Namun saat mereka bergerak, binatang 5 elemen berteriak, rubah ekor satu, apa yang kau lakukan? Namun rubah berekor satu tanpa kehilangan kesadaran. Tatapannya kosong, ia hanya bergumam, pergilah, semuanya pergilah. Dan tanpa peringatan, tubuh raksaksanya bersama dengan manik merah darah yang menjadi intinya hancur serempak dan berubah menjadi cahaya bintang yang perlahan menghilang di puncak Gunung Luoling. Dengan kematiannya, formasi misteri yang selama ini mengurung Gunung Luoling perlahan runtuh. Para murid dari berbagai arah Gunung Liang tiba-tiba merasakan dorongan kuat yang memaksa mereka keluar. Apa yang terjadi? Di sisi luar, Xiong Yuan dan Mu Suji yang berjaga di gerbang 3 pegunungan merasakan sesuatu yang tidak normal. Saat mereka hendak menyelidiki, para murid yang sebelumnya berada di dalam tiba-tiba terlempar keluar satu persatu. Ju Yuan yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Wuliang ikut terseret keluar. Ia langsung melihat Xiong Yuan dan Mu Suji, diikuti beberapa murid lain seperti Mu Feng dan Lu Di. Namun tidak di kelompokan itu tidak terlihat Qinxin, Wu Yingyin maupun Xiaoyan. Jangan bergerak dari sini. Xiong Yuan segera memberi perintah, lalu bersama Mu Suji menerjang masuk menuju pusat 3 gunung. Tekanan yang melanda memang sangat besar, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Xiaoyan dan Mu Yingyin adalah aset tak ternilai bagi sekte Fenxiang. Sementara itu, murid-murid mulai berdiskusi, di mana Xiaoyan dan Mu Yingyin. Sepertinya mereka masih di dalam, ucap Lu Di dengan ragu. Mu Feng tersenyum ringan. Xiaoyan itu punya keberuntungan besar. Ia tidak akan mati semudah itu. Namun dari perhitungan murid-murid tim bumi, 1 orang hilang. Sepertinya ada kelompok kita yang ikut masuk ke Gunung Liang, kata Mu Feng. Zhang Wumeng tersenyum miring. Dengar-dengar, dalam sana ada seorang yang namanya sangat heboh belakangan ini. Xiaoyan ya. Tetapannya mengarah pada Wang Chen. Namun Wang Chen memilih diam. Meski wajahnya tampak tak senang dengan nada ejekan itu, ketika mereka hendak kembali memasuki gunung, ruang Gunung Luoling mulai bergetar hebat. Tempat ini akan runtuh, kata Zhang Wumeng sambil pergi lebih dulu. Mu Feng mengangguk dan membawa para murid keluar. Pada akhirnya, yang tersisa di dalam Gunung Luoling hanyalah Mu Yingyin, Qinxin, Xiaoyan, Xinyan, binatang 5 elemen yang semakin melemah, serta 2 tetua Xiong Yuan dan Mu Suji. Pertarungan di dalam ruang api suci. Di dalam ruang itu, tubuh Xinyan dipenuhi cahaya kuning gelap dari api suci bercampur energi binatang-binatang kematian. Sepertinya kau semakin memahami api suci, kata Xinyan. Itu semua berkatmu, jawab Xiaoyan sambil tersenyum tenang. Meski ini adalah ruang api suci, Xinyan tidak sepenuhnya diuntungkan. Karena ia sudah mencemari tubuhnya dengan energi binatang kematian. Ia bukan lagi roh api suci murni. Dan ruang ini memberi tekanan terhadap keberadaannya. Keluar. Xiaoyan mengangkat tangan. Dari lautan doki dalam tubuhnya, sebuah kristal bercahaya muncul memasuki ruang api suci, yakni kristal api suci. Begitu kristal itu muncul, seluruh ruang seakan membeku. Xinyan terpikat, matanya menyala penuh nafsu. Untuk menguasai api suci sepenuhnya, kristal itu adalah komponen yang tidak tergantikan. Berikan padaku. Dengan raungan penuh ambisi, ia meledakkan kekuatan besar untuk merebut kristal tersebut. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Roh api suci, sudah saatnya semuanya berakhir.
Senyumannya menjadi semakin aneh. Xianyan merasakan firasat buruk, seolah ia baru menyadari bahwa dirinya telah melangkah ke dalam perangkap yang tidak ia ketahui.